Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari dengan NIM S1C4220178. Saya akan membahas tentang biofertilizer atau pupuk hayati dan terapi CAR untuk kanker. Sebelum menjelaskan tentang biofertilizer atau pupuk hayati dan terapi CAR untuk kanker, di sini saya sedikit menjelaskan apa itu bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah cabang dari bioteknologi yang memanfaatkan teknik-teknik rekayasa genetika dan teknologi canggih untuk memodifikasi organisme hidup guna menghasilkan produk atau layanan yang bermanfaat bagi manusia. Selanjutnya, menjelaskan dampak positif dan negatif tentang biofertilizer atau pupuk hayati. Yang pertama adalah pengertian biofertilizer. Biofertilizer atau pupuk hayati adalah bahan yang mengandung mikroorganisme hidup yang mampu meningkatkan ketersediaan unsur hara di tanah bagi tanaman. Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, jamur, atau alga yang bekerja melalui berbagai mekanisme biologi seperti fiksasi nitrogen, pelarutan fosfat, atau produksi hormon tubuh. Tidak seperti pupuk kimia, biofertilizer tidak langsung menyediakan unsur hara, melainkan meningkatkan kapasitas tanah untuk menyediakan nutrisi secara alami. Selanjutnya ada jenis-jenis mikroorganisme biofertilizer. Sebagai biofertilizer berbagai jenis mikroorganisme digunakan berbagai biofertilizer tergantung pada fungsinya. Misalnya bakteri Rhizobium membentuk simbiosis dengan tanaman leguminosa untuk memfiksasi nitrogen dari atmosfer. Adapun Azospirillum dan Azotobacter adalah bakteri non-simbiosis yang juga memfiksasi nitrogen. Selanjutnya ada dampak positif menggunakan biofertilizer. Penggunaan biofertilizer memberikan berbagai manfaat baik bagi pertanian maupun lingkungan. Adapun yang pertama, biofertilizer ramah lingkungan karena mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia sintesis yang merusak struktur tanah dan mencemari air. Yang kedua, biofertilizer meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah sehingga memperbaiki kesuburan dan struktur tanah secara alami. Yang ketiga, dari sisi ekonomi, penggunaan biofertilizer dapat menurunkan biaya produksi karena lebih murah dan bersifat jangka panjang. Yang keempat, biofertilizer juga dapat meningkatkan produktivitas tanaman melalui peningkatan efisiensi penyerapan nutrisi. Yang selanjutnya ada dampak negatif penggunaan biofertilizer. Meskipun memiliki banyak kelebihan, biofertilizer juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, aktivitas mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti pH, suhu, kelembapan, dan kandungan bahan organik tanah. Selain itu, mikroorganisme dalam biofertilizer bisa tidak stabil selama penyimpanan atau aplikasi sehingga menurunkan aktivitasnya. Dalam beberapa kasus, introduksi mikroorganisme baru juga berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem mikroba asli di dalam tanah. Penggunaan yang tidak sesuai standar juga bisa menyebabkan kebutuhan reaplikasi secara berkala karena mikroba tidak bertahan lama di lingkungan tanah. Yang selanjutnya ada aspek penggunaan biofertilizer. Dari sisi etika, penggunaan biofertilizer mendukung prinsip pertanian berkelanjutan karena tidak mencemari lingkungan dan menjaga keanekaragaman hayati tanah. Etika sosial juga terlibat karena biofertilizer lebih terjangkau bagi petani kecil dan dapat meningkatkan ketahanan pangan. Namun terdapat tantangan etis terkait pelepasan mikroorganisme asing ke lingkungan yang dapat mengganggu ekosistem alami jika tidak diuji dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan biofertilizer perlu diatur dengan regulasi yang jelas dan dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian serta pengawasan limbah. Nah, yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang terapi CAR untuk kanker. Yang pertama ada pengertian terapi CAR. Terapi CAR merupakan salah satu bentuk imunoterapi canggih yang dirancang untuk melawan kanker, terutama jenis kanker darah seperti leukemia dan limfoma. Terapi ini bekerja dengan memodifikasi secara genetik sel T atau sel sistem kekebalan tubuh pasien agar mampu mengenali dan menghancurkan sel kanker secara spesifik. Sel T diambil dari tubuh pasien kemudian diubah di laboratorium untuk mengekspresikan reseptor sintetis yang disebut CAR. Setelah diperbanyak, sel-sel tersebut dikembalikan ke tubuh pasien untuk menyerang sel kanker yang memiliki antigen target tertentu.
Yang selanjutnya ada dampak positif terapi CAR. Salah satu keunggulan utama dari terapi CAR adalah efektivitasnya yang tinggi terhadap beberapa kanker darah pada pasien dengan leukemia limfoblastik akut atau ALL atau limfoma sel B. Terapi ini telah menunjukkan angka remisi yang signifikan bahkan pada kasus yang tidak merespon terapi konvensional. Terapi ini juga bersifat personal karena menggunakan sel dari tubuh pasien itu sendiri sehingga risiko penolakan oleh sistem imun relatif rendah. Selain itu, keberhasilan terapi CAR dapat mengurangi ketergantungan pasien pada kompeterapi dan radioterapi yang bersifat lebih toksik. Dalam beberapa kasus, terapi ini menghasilkan remisi jangka panjang tanpa perlu perawatan tambahan. Selanjutnya ada dampak negatif terapi CAR. Namun demikian, terapi CAR juga membawa sejumlah risiko serius. Salah satu efek samping adalah sindrom pelepasan sitokin, yaitu reaksi peradangan sistemik yang dapat mengancam jiwa akibat aktivitas berlebihan sistem imun. Efek lainnya adalah neurotoksisitas yang bisa menyebabkan kejang, delirium atau gangguan kesadaran, di samping risiko klinis. Biaya terapi CAR sangat tinggi sehingga melebihi ratusan ribu dolar sehingga membatasi akses bagi banyak pasien. Nah, selanjutnya ada aspek etika terapi CAR. Terapi CAR memunculkan berbagai isu etika yang penting untuk dibahas. Dari aspek keadilan, terapi ini belum dapat diakses secara merata karena biaya yang mahal dan terkebatasan fasilitas medis yang mampu melaksanakannya, sehingga hanya dapat dinikmati oleh kelompok tertentu. Dari sisi risiko, terapi ini memiliki potensi efek samping serius sehingga penting untuk memastikan bahwa pasien menerima informasi yang lengkap dan jujur sebelum menjalani prosedur. Di sisi lain, karena terapi CAR melibatkan rekayasa genetika, muncul kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang yang belum sepenuhnya dipahami. Akhirnya, pertimbangan etis juga mencakup penentuan prioritas dalam riset dan pendanaan meningkat besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan terapi ini. Sekian yang saya jelaskan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir adalah daftar pustaka materi yang telah dijelaskan.